Assalamualaikum teman-teman marketing. Aku mau jelasin tentang 3 tips kamu jualan nggak capek, terus meningkat setiap bulannya dan nggak naik turun. Sebenarnya gampang nggak sih pengen jualan meningkat, tapi capeknya nggak meningkat? Justru malah tidak naik turun. Kalau kamu perhatiin banyak staff-staff yang sudah kita keluarkan itu rata-rata jualannya turun, bahkan nggak bisa jualan. Itu kenapa sih? Nah, ini semua harus kamu hindari kalau kamu mau jualan banyak tapi terus menerus. Sekali lagi, jualan banyak terus menerus, bukan jualan banyak besok turunnya drop, besok jualan banyak lagi terus drop lagi. Nah, ini yang harus kamu hindari. 3 hal. Yang pertama, saat pelayanan atau saat sales. Saat pelayanan ini sangat penting teman-teman. Jadi ketika ada orang yang ngurus gingseng nengking di kamu, ada orang yang beli omiyage di kamu, kamu harus bisa menilai nih. Dia beli karena butuh mengurus gingseng nengking, atau dia beli karena pelayanan kamu yang bagus. Yang bagus tuh apa sih? Yang bagus adalah dia beli karena pelayanan kamu yang bagus. Kan sama-sama beli, Bu. Kan sama-sama ngurus gingseng nengking, Bu. Sama aja dong. Jelas beda. Jelas beda. Kenapa? Karena kalau dia beli karena butuh, artinya karena dia memang mengurus gingseng nengking, terserah deh sama siapa aja, yang penting gingseng nengking gue cair. Nah, ketika kamu dapetin orang kayak gini akan kamu dapetin 1 kali. Lalu bulan depan kamu nggak akan mendapatkan apapun. Itu yang menyebabkan jualan kamu naik turun. Karena walaupun kamu jutek, walaupun kamunya pemarah, walaupun kamunya slow respon, walaupun kamunya ketus saat melayani, mereka akan tetap urus. Ini yang bahaya. Maka kamu hanya akan mendapatkan uang dari dia 1 kali. Lantas selanjutnya kamu tidak dapat uang. Saya kasih contoh. Ketika kamu butuh kerudung warna merah di malam hari, kamu akan beli di mana aja, yang penting gue dapet. Tapi beda halnya ketika kamu mencari kerudung warna merah, lalu kemudian kamu ingat bahwa oh, ada tempat langganan saya yang mbaknya bagus banget, pelayanannya mbaknya ramah banget. Maka apa? Kamu akan selalu mengingat dia saat kamu membutuhkan. Beda ya. Jadi kalau yang ketus tadi itu sama halnya ketika kamu butuh kerudung merah, 1 kali beli udah, setelah itu gue gak butuh lagi kok, terserah lah lu mau pelayanan kayak gimana, karena gue butuhnya saat ini doang. Artinya dia hanya akan 1 kali ngasih rejeki ke kamu, yaitu pada saat dia butuh. Tapi kalau kamu melayani dia sama-sama beli nih, tapi dengan keramahan, dengan meninggalkan statement baik, dengan meninggalkan kesan baik, maka dia akan mengingat kamu secara terus-menerus. Pada saat kamu butuh kerudung merah, pada saat kamu butuh kerudung putih, pada saat kamu butuh kerudung biru, pada saat teman kamu butuh pun, kamu akan mereferensikan dia secara tidak sadar. Contoh, kamu butuh kerudung merah, besok kamu butuh kerudung putih, tiba-tiba kakakmu atau temanmu itu membutuhkan kerudung warna hitam, pasti kamu akan bilang, beli di sana aja, aku punya tempat langganan. Nah, itu yang terjadi dengan gingseng nengking. Jangan sampai kamu mendapatkan uang hanya dari yang mereka butuh. Sekali lagi, mereka butuh, artinya mereka kepaksa ngurus di kamu. Kepaksa karena waktu chat ke kompetitor nggak dibales. Kepaksa karena pada saat pulang mereka nggak tahu ada akuntan-akuntan lain. Ini yang bahaya. Kamu hanya akan mendapatkan uang 1 kali, nextnya kamu tidak akan mendapatkan uang lagi. Itu yang pertama. Artinya dari kesimpulan pertama ini, tips yang pertama adalah butuh atau tidak mereka, kamu harus melayani dengan sangat baik. Kamu harus bisa meninggalkan kesan yang baik. Nah, kesan yang baik itu bisa didapatkan dari apa sih? Keramahan kamu, cara melayani mereka, mendoakan mereka. Terus kamu seolah-olah datang sebagai kesatria, pemberi informasi yang baik. Nah, insya Allah
tanpa kamu suruh dan paksa, mereka pasti akan ngurus gingseng nengking di kamu. Sekalipun ribuan kompetitor ada di luar sana, sekalipun ribuan kompetitor omiyage ada di luar sana, tapi mereka pasti akan memilih kamu sebagai tempat pengurusan gingseng nengking dan omiyage. Yang kedua, apa sih tipsnya supaya kamu jualan gak naik turun dan selalu meningkat? Yang kedua ini sangat penting, yaitu after sales. Nah, ini yang paling banyak terjadi dengan sales-sales yang keluar, yang kita keluarkan karena tidak bagus. Kenapa? Yaitu cara melayani mereka setelah si senpai atau si klien kita itu mengurus. Contoh, pada saat mengurus kita ramah nih. Tips yang pertama tadi kita pakai, kita ramah sekali sama dia, kita fast respon, artinya responnya cepat sekali sama mereka. Tapi ketika mereka udah ngurus, udah ngasih berkas ke kamu, tiba-tiba mereka chat apapun kamu cuekin. Atau mereka nanya, "Pai, punyaku cairnya kapan?" Kamu cuekin, kamu bales 2 hari kemudian. Atau misalnya pada saat mereka nanya apapun tentang omiyage, kamu cuekin. Nah, inilah yang bahaya teman-teman. Ketika kamu cuekin itu, jadi penilaian tersendiri ke mereka bahwa, oh giliran gue belum ngurus, lu ramah banget. Giliran gue udah ngurus, lo benar-benar nggak ngurusin gue, nggak bales lagi chatan saya, kamu nggak tanyain lagi kabar saya, kamu tidak mendoakan saya lagi. Ini yang bahaya teman-teman. Ini yang bahaya. Jadi ketika mereka sudah ngasih berkas gingseng nengking ke kamu, setelah itu pelayanan kamu jangan sampai pudar. Nanya apapun dibales. Karena apa? Kamu jangan berpikir aku udah dapat uang kok ke dia. Kamu salah sekali. Karena apa? Orang-orang di Jepang itu mereka hidupnya berkumpul. Ketika kamu berpikir bahwa dia udah ngurus ini kok, biarin aja aku slow respon, mereka akan bilang ke teman-temannya. Ini yang paling parah, ini yang paling fatal. Mereka akan bilang ke teman-temannya bahwa jangan ngurus di Kizoku, karena kemarin pas gue ngurus, gue ramah banget, diramahin. Sekarang gingseng gue belum cair dan mereka cuek banget. Ini kamu gak sadar. Ini yang terjadi, kamu gak sadar. Jadi kamu gak sadar bahwa efeknya itu bukan ke dia, tapi ke teman-temannya yang masih di Jepang. Dia akan paksa untuk tidak mengurus di Kizoku Indonesia. Akibat apa? Kesalahan kamu. Makanya inilah yang menyebabkan kamu jualannya naik turun. Makanya ketika mereka ngurus gingseng nengking atau ketika mereka beli omiyage, kamu tahu nih dia udah ngurus nengking, aku harus hapus pertemanannya bu. Kan kata ibu kalau udah pulang harus dihapus. Betul, pertemanan harus dihapus, tapi bukan berarti chatnya kamu gak bales. Teman-teman, messenger atau DM Instagram, walaupun kamu hapus, ketika kamu sudah pernah chatan sama mereka, itu kamu bisa bales kapanpun. Chat mereka tetap masuk dan balasan kamu pun tetap masuk meskipun sudah tidak berteman. Artinya apa? Nah, ini menjadi perhatian khusus ketika sudah mengurus gingseng nengking atau sudah membeli omiyage. Tidak ada alasan untuk tidak membalas chat mereka. Mulai sekarang wajib kamu chat, wajib kamu balas. Ya. Jadi berikan tanda love, berikan kesan terbaik kamu kepada mereka. Yang ketiga, tips kamu biar jualan gak naik turun apa sih? Pertama, ketika mereka ngurus, kamu wajib memberikan informasi secara maksimal. Jangan setengah-setengah, jangan mereka gak nanya kok bu manfaat ngurus gingseng, mereka gak nanya kok bu potongan nengking, mereka gak nanya kok bu tentang berapa hari sampai di Indonesia omiyage-nya, atau mereka nggak nanya kok bu kalau diganti ini bagaimana. Nah, kalian harus tahu bahwa informatif itu sangat diperlukan oleh orang yang beli. Anggaplah yang beli itu kamu. Kamu kalau diinformasikan oleh penjual bagaimana perasaanmu, pasti kamu feel happy, feel very happy. Kenapa? Karena kamu ngerasa
nggak dicuekin, kamu diorangin. Nah, ini yang terjadi. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya ada yang mau ngurus gingseng, kamu cuma sebatas kasih tahu, Pai, ngurus gingseng itu untuk mendapatkan revisi keringanan pajak saat setelah gingseng cair. Nah, mereka iya aja nih, mereka ngurus nih, kamu dapat berkas 1, mereka ngurus. Nah, tapi ketika cairnya sedikit teman-teman, mereka kecewa dan marah sama kamu. Tapi apakah mereka bilang ke kamu, Mbak, saya kecewa? Enggak. Ini yang bahaya. Mereka nggak bilang ke kamu, tetapi mereka tidak akan pernah lagi ngurus gingseng tahun kedua, tahun ketiga, dan nengking lagi di kamu. Berarti kamu kehilangan 1 orang 3 berkas. Dan yang paling parah lagi adalah mereka akan mereferensikan temennya, jangan ngurus di Kizoku. Berarti berapa puluh berkas kamu akan kehilangan setiap hari karena pelayanan kamu yang buruk. Nah, bagaimana Bu caranya pelayanannya biar nggak buruk? Teman-teman, gingseng nengking tidak terpengaruh potongan. Yang mereka butuhkan itu bukan potongan, tapi bagaimana kamu bisa memberikan informasi yang bagus dan bagaimana kamu bisa melayani mereka dengan hati dan dengan cinta. Caranya gimana sih? Contoh, saya kasih contoh misalnya pengurusan gingseng. Misalnya ada yang sudah ngirim berkas gingseng. Sekali lagi, penjelasan ini berlaku kalau mereka sudah ngirim formulir gingseng dan ngirim persyaratan gingseng. Nah, kamu tinggal jawab kayak gini, Pai, boleh aku minta waktunya sebentar buat menjelaskan sekali lagi tentang bagaimana tujuan utama dari pengurusan gingseng. Nah, kamu jelasin kalau misalnya dia bilang, aku nggak ada waktu Mbak, next time aku hubungin. Oke Pai, aku butuh waktunya sebentar ya, biar kita tidak salah paham. Nah, pada saat itu kamu perlu telepon dia. Kalau dia nggak mau, betul-betul nggak mau ditelepon, kamu chat dia. Apa sih yang kamu bahas di chat atau di telepon? Yang kamu bahas adalah, Pai, aku jelasin ulang ya mengenai tujuan utama ngurus gingseng. Tujuan utama ngurus gingseng adalah supaya kamu mendapatkan keringanan pajak yang revisinya akan didapatkan sekali lagi ketika gingseng itu cair. Biasanya surat revisi akan diberikan oleh Syakuso ketika gingseng kamu sudah cair. Waktunya kapan? Tapi kami pun tidak tahu karena itu tergantung kebijakan kantor kecamatan masing-masing. Sekali lagi, setiap daerah itu punya kebijakan kantor kecamatan yang berbeda. Ada yang pada saat gingseng cair langsung dikirim, ada yang 1 bulan setelah cair baru dikirim. Jadi kenapa sih aku harus ngomong ini? Karena supaya nanti kamu tidak kecewa dengan aku. Kamu tidak kecewa karena disangkanya mbaknya nggak ngejelasin. Makanya aku perlu ngejelasin nih Pai. Itu yang pertama. Yang kedua, ngurus gingseng karena tujuannya adalah revisi. Misalnya kalau gingseng kamu nggak diurus, kamu cair potong di setiap bulan dipotong gajinya sekitar 5.000 yen untuk bayar pajak daerah. Tapi pada saat gingsengmu cair lalu kamu dapat revisi pajak, maka potongan gingsengmu, potongan gajimu turun di cuma tinggal 1.000 atau bahkan habis. Nah, berarti kan kamu sudah hemat 4.000. 4.000 dikali 1 tahun berarti kamu hemat sekitar 4 mang 8.000 atau sekitar 5 mang. Nah, ketika kamu cair 5 mang itu adalah tujuan utama ngurus gingseng. Artinya bukan di kertas yang cair di nominal gingseng, melainkan adalah keringanan ini yang tanpa kamu sadari kan lumayan ya Senpai. Yang tadinya potongannya 5.000 menjadi potongannya 1.000. Berarti kamu hemat 4.000 tanpa kamu sadari. Tinggal kamu kalikan 1 tahun. Seperti itu. Yang ketiga, aku mau ngejelasin mengenai nominal yang di kertas gingseng. Nominal di kertas gingseng itu kan beda-beda ya Senpai. Ada yang 3 mang, 2 mang, ichimang. Ada yang Mbak, aku nanti cairnya berapa? Aku cairnya dikit dong. Itu kan bergantung dengan syarat-syarat yang kamu lampirkan saat pengurusan gingseng. Apakah sesuai dengan syarat yang diminta oleh Zeimuso atau tidak? Kalau misalnya tidak, pasti kan akan berpengaruh bahwa gingseng kamu tidak cair maksimal.
Tapi sekali lagi, gengsengnya cair berapapun itu tidak pengaruh senpai. Karena yang terpengaruh adalah tadi, kamu dapat revisi keringanan pajak. Dan yang terpengaruh paling penting adalah untuk tahun berikutnya, setidaknya kamu sudah punya ilmu bagaimana caranya gengseng kamu cair maksimal. Sehingga kalau bulan ini atau tahun ini kamu urus, kamu mendapatkan potongannya sedikit atau bahkan misalnya cairnya tidak seberapa dari yang ada di kertas gengseng, setidaknya tahun depan kamu punya ilmu bagaimana caranya gengseng kamu cair maksimal dan bagaimana caranya gengseng kamu diurus tepat waktu sehingga kamu dapat revisi keringanan pajak. Karena revisi ini sifatnya beda-beda senpai. Ada yang kalau telat lalu nggak direvisi sama Zemuso. Karena kebijakan daerah di daerahmu itu kalau telat misalnya nggak dapat revisi. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya itu adalah tabungan kita. Ilmu ini adalah tabungan kita untuk tahun berikutnya. Supaya tahun berikutnya kamu bisa ngurus tepat waktu dan kamu bisa mengurus sesuai dengan prosedur yang diminta oleh Zemuso. Kayak total pengiriman uang dan ke rekening mana yang harus kamu kirim uangnya. Seperti itu ya senpai. Semoga penjelasan aku bermanfaat. Setelah ini kita mau lanjut urus atau bagaimana pai? Kayak gitu ya. Nah itu yang harus kamu berikan. Kenapa? Karena kalau kamu malas ngejelasinnya panjang banget sih ibu ngejelasin kayak gitu, ntar kalau ngejelasin kayak gitu aku malas panjang, toh mereka udah ngurus. Mereka ngurus, tapi ketika mereka kecewa, kamu akan kehilangan gengseng tahun kedua, gengseng tahun ketiga, dan kamu akan kehilangan nengking. Artinya satu orang ini kamu akan kehilangan 3. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kamu akan kehilangan teman-temannya. Sekali lagi, orang-orang di Jepang itu semuanya kayak bebek. Mereka menyatu, mereka barengan, tinggal beramai-ramai, berkumpul. Sehingga kalau mereka dikecewakan, mereka akan bilang. Sama kayak kita ada di sekolah, lalu ada gosip itu menyebar teman-teman. Nah itu yang bikin kenapa sih marketing sebelumnya tidak bisa jualan banyak, atau kenapa sih marketing sebelumnya dikeluarkan, atau kenapa sih marketing sebelumnya jualannya naik turun, sehingga pasti mereka capek untuk dapat uang. Karena ya seperti itu, cara jualan mereka itu tidak memberikan informasi